MG listeners, ya, di Liverpool ini menggelar sesi latihan terbuka jelang melawan Real Madrid di partai puncak Liga Champions. Kesiapan sejumlah pemain kunci, termasuk pernyataan Mohamed Salah yang akan bertahan di Anfield hingga musim depan menjadi penyemangat bagi si merah untuk merebut si kuping besar. Kita dengarkan informasi selengkapnya. Liverpool mulai melakukan persiapan matang jelang menghadapi Real Madrid di partai final Liga Champions minggu dini hari. Sesi latihan terbuka yang digelar hari Rabu waktu setempat itu diikuti hampir seluruh pemain termasuk Fabinho yang sebelumnya mengalami cedera hamstring dan terancam absen di laga final. Sementara itu, gelandang Thiago Alcantara belum tampak terlihat di sesi latihan. Alcantara yang bermain impresif musim ini terpaksa ditarik keluar saat The Reds melakoni laga pamungkas kontra Wolverhampton Wanderers. Menurut pelatih Jurgen Klopp, Alcantara diharapkan sudah bisa bergabung pada sesi latihan berikutnya. Kondisi skuad yang bugar tentu saja menjadi modal apik bagi si merah saat berlaga di Stade de France di partai puncak perebutan si kuping besar. Tak hanya itu, The Reds juga tengah berbunga-bunga setelah bomber mereka Mohamed Salah menyatakan tetap bertahan di Anfield hingga musim berikutnya. Pernyataan tersebut diutarakan pemain asal Mesir itu di sela-sela latihan. I think in my mind I don't focus about the contract at the moment. I don't want to be selfish at all. I even said about that like 2 months ago or 1 month ago. It's about the team now. It's a really important week for us. I can say I'm just focused with the team. I want to win the Champions League again. I want to see Hendo having the trophy again in his hand and hopefully give it to me after. I'm just focused with the team. Really, I don't want to talk about the contract now because it's like we have a long time. I'm staying next season for sure. That's clear. I'm staying next season, so let's see after that. Duel Liverpool kontra Madrid diprediksi berlangsung sengit. Ini akan menjadi ajang balas dendam si merah yang dikalahkan Los Blancos pada final musim 2017-2018. Ya, lalu seperti apa nih laga panas pemuncak Eropa di akhir musim kompetisi ini? Apakah Liverpool dapat mengalahkan Real Madrid atau Madrid dapat menambah koleksi trofinya si kuping besar yang ke-14? Nah, sudah tersambung dengan pengamat sepak bola Bung Roni Pangemanan. Kita langsung sapa. Selamat pagi Bung Ropan. Selamat pagi Naila. Bung Ropan nih tadi mencoba terhubung. Sehat Bung Ropan? Putus tadi, sehat. Baik, puji Tuhan sehat selalu. Gimana nih Bung Ropan kalau kita melihat Liga Champions musim 2021-2022 memasuki babak akhir dan pertandingan akan dihelat minggu dini hari. Apakah kali ini Liverpool bisa mengalahkan raksasa Spanyol Real Madrid setelah di final musim 2018-2019 Liverpool kalah dari Madrid, Bung Ropan? Ya, ini kesempatan bagi Liverpool dan ini pertemuan dua klub terbaik ya yang mewakili dua negara sepak bola terbaik di Eropa. Satu dari Inggris dan satu dari Spanyol. Jadi pas daripada dua-dua dari Spanyol yang final, misalnya Villarreal dan Madrid atau City dan Liverpool kan jadi nggak enak. Ya, tetapi sekarang ini menjadi penentu pertandingan yang sangat seru, yang tentunya akan menegangkan selama 90 menit. Kalau bicara siapa yang juara, Liverpool tinggal ingin melakukan balas dendam, di mana pembalasan mereka kalah di 2018. Dan sekarang adalah saat yang paling tepat ketika mereka dalam peak performan mereka yang sangat baik. Walaupun kalah di IPL, perburuan gelar melawan City, tapi sekarang kesempatan buat mereka untuk mengembalikan kepercayaan diri. Masalah buat mereka kan karena ada dua pemain tengah yang sangat bagus, yang bisa menjadi penyeimbang itu kemungkinan tidak akan bermain dan tidak bugar. Jadi ini yang menjadi masalah bagi Jurgen Klopp untuk melepaskan starting 11 dia di saat menghadapi Real Madrid. Tim yang sangat kuat, punya mental bagus, dan sepertinya ini menjadi panggung mereka ya, karena 13 kali menjadi juara di UCL. Begitu, Naila. Oke, tapi kalau sebetulnya di final musim ini sesuai prediksi atau ya sedikit di luar ekspektasi, Bung Ropan? Saya pikir pas ya. Itu saya katakan tadi di awal, ini mewakili dua negara yang top ya, daripada ada final lagi terulang kembali ya sama negara, jadi pas sesuai prediksi. Madrid rajanya Eropa, dan sekarang Liverpool yang sedang OTW untuk meraih gelar ke-7 mereka, Madrid OTW untuk menjadi juara ke-14 kali. Jadi pertarungan yang menegangkan, yang patut untuk kita saksikan. Peluang sama-sama itu masuk lapangan dengan 50-50 menurut saya. Walaupun ada, kita sudah bilang tadi, ada Fab dan Thiago tidak bermain, dan Madrid tampil dengan kekuatan penuh. Itu terlihat ketika mereka tiba dari Madrid menuju Paris kemarin, Kamis itu saya lihat, saya nonton, wah ini muka-muka yang cerah, yang
penuh PG ya, yakin sekali untuk bisa mengalahkan Liverpool. Karena mereka tidak ada pemain yang cedera. 26 pemain yang dibawa oleh Carlo Ancelotti semua siap tampil. Berbeda dengan Liverpool yang ada beberapa pemain yang tidak begitu bugar. Semoga besok mereka bisa bugar dan tampil all out menghadapi Madrid. Begitu Naila. Oke, Bung Ropan, tapi kalau kita lihat catatan keduanya nih yang sudah saling adu kekuatan 8 kali di kompetisi antar klub Eropa ini di Liga Champions, Madrid nih lebih diunggulkan di atas kertas ya, menang 4 kali, Liverpool 3 kali, namun 1 kali imbang. Nah, tapi kalau kita lihat Madrid juga katakanlah tim senior di Liga Champions gitu. Nah, gimana kalau Bung Ropan melihat kekuatan Liverpool untuk bisa benar-benar tampil percaya diri di final kali ini? Iya, bahkan kalau saya menarik lebih pendek lagi, bukan 8, jadi 5 pertandingan terakhir, Liverpool tak pernah menang. Madrid ada 4 kali, 1 kali imbang. Jadi ini laga yang paling sulit bagi Liverpool. Bukan tidak mungkin mereka akan dibuat repot ya, akan buat frustrasi oleh pemain-pemain Madrid. Karena Madrid kita tahu punya Benzema yang menjadi top skor tertinggi di UCL musim ini, 15 gol. Dia menjadi pencetak gol terbanyak juga di La Liga, 27 gol, pada 12 assist. Mereka punya Vinicius Junior yang sangat berbahaya, yang selalu memanjakan Benzema di kotak penalti. Nah, kalau bicara dengan Liverpool, tergantung sekarang Muhammad Salah fit apa enggak. Kalau dia bugar benar, karena kemarin dia masuk di babak kedua pertandingan melawan Wolves, yang menang 3-1. Di depan ini yang kita akan lihat siapa yang opsi apa yang akan ditampilkan oleh Jurgen Klopp. Klopp punya opsi bisa memainkan Salah, Mane dan Diogo Jota. Atau Diogo Jota tampil sebagai super sub yang bermain di sana Luis Diaz. Kalau bilang peluang, saya pikir masih ada. Walaupun ada beberapa pemain yang tidak fit, ini final. Ini sudah tanggung, mereka sudah ada di final, dan kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena kapan lagi mereka bisa melaju sampai sejauh ini. Namun kalau mau lihat dari Liverpool, dalam 5 musim terakhir mereka 3 kali ke final, 1 kali menjadi juara, bagus. Menurut saya ini bagus keyakinan mereka. Sekarang mereka lagi top kan, mendapatkan 2 gelar di domestik, di Piala Liga dan di FA Cup, sekarang mereka ada hadir di final. Dan ini pertarungan yang harus habis-habisan buat mereka. Tidak ada kata lain lagi. Iya, harus bisa menang. Menurut saya mereka bisa menang. Walaupun Madrid tim yang bagus, semua tahulah. Madrid ini kan ya rumah. Kalau boleh saya katakan ini rumahnya mereka di UCL. Oke. Begitu Naila. Pertarungan yang habis-habisan ya, harus benar-benar memasang formasi yang benar-benar taktik dari Jurgen Klopp ini harus dikeluarkan. Nah, kalau Bung Ropan melihat nanti skuad apa ya yang dipasang ini untuk menggantikan posisi Thiago dan Fab yang masih mengalami cedera seperti apa nih, Bung Ropan? Nah, ya begini Naila, kalau memang Thiago nggak bisa main atau katakan ada di bench nanti main sebagai di babak kedua atau Fabinho. Yang tersisa di lini karena ini kan lini paling krusial di lini tengah ini. Pasti hanya ada kapten kesebelasan mereka, Jordan Henderson pertama. Kedua ada Naby Keita yang bisa dimainkan. Ketiga ada pemain senior mereka, James Milner. Nah, itu 3 ini pemain yang bisa dimainkan. Memang ada opsi lain dengan 2 anak muda. Mereka masih punya Curtis Jones dan juga dengan Harvey Elliott. Namun mereka tidak cukup pengalaman mereka untuk bertarung di level yang begitu tinggi di UCL, kasta tertinggi di Eropa ini untuk sebuah final bagi 2 anak muda. Boleh-boleh aja, tapi mungkin akan sedikit berisiko. Di babak kedua 10-15 menit mungkin bisa main anak muda ini. Tapi mereka butuh pemain yang berpengalaman. Karena menghadapi tim yang punya pengalaman kuat di di UCL, seperti Madrid. Jadi memang mesti ada Milner, ada Hendo, dan Naby Keita. Ini cocok. Jangan sampai mereka cedera. Akan berbahaya. Karena stoknya itu terbatas. Cuma 3 pemain ini yang oke. Oxlade-Chamberlain tidak mungkin akan bermain di sana. Takumi Minamino nggak akan mungkin untuk dimainkan. Jadi memang pas-pasan ini. Kalau bicara lini tengah, kalau di belakang oke lah. Tren di kanan, Robo di kiri. Ada Van Dijk dan Konate bermain di back tengah. Ada Alisson Becker sebagai pencetak gawang. Ya, skema yang saya lihat tuh di tengah. Oke, Bung Ropan, skema yang akan dipasang atau yang diusung masing-masing pelatih seperti apa? 4-3-3 nih dengar-dengar. Pasti 4-3-3. Kalau kan dua-dua ini mengusung permainan dengan menyerang. Walaupun banyak orang mengatakan bahwa Carlo Ancelotti ini bermain dengan pragmatis, tetapi saya pikir mereka punya konsep permainan yang sangat jelas. 4-3-3. Ya, Thibaut Courtois di bawah Mister, kemudian mereka masih punya ada Carvajal di kanan, bisa ada Mendy di kiri, ada Militao dan Alaba 2 bek tengah, kemudian Toni Kroos, Casemiro dan Modric. Ini berpengalaman. Di 4 laga terakhir mereka juara di UCL, mereka ada itu. Nah, ini yang menjadi kekuatan bagi Madrid. Berbeda dengan gelandang-gelandang yang ada di Liverpool. Nah, di depan itu ada Benzema, mungkin Asensio, dan ada Vini Junior. Kalaupun dimainkan masih ada Rodrigo.
yang mencetak 2 gol ke gawang City. Jadi skuadnya oke. Berbeda dengan Liverpool ini semua fit. 26 pemain. Termasuk di dalam list ada Eden Hazard dan Gareth Bale yang ikut di dalam rombongan mereka. Dan ini bisa berbahaya juga kalau mereka dimainkan di babak kedua. Jadi memang betul-betul skuad dari Carlo Ancelotti ini nampak lebih oke kalau bisa melihat dengan keberadaan dari pasukan Jurgen Klopp. Tapi tetap ini duel yang akan menegangkan, Naila. Ini akan seru sekali kalau bisa dilihat. Karena Liverpool juga dengan 4-3-3 kan? Iya, sangat menegangkan dan tentunya seru ya. Satu Indonesia deg-degan nih semuanya nonton bola nanti hari Minggu dini hari. Oke lah, semoga prediksi tadi bisa memberikan gambaran bagi para penggemar sepak bola sebelum malam final Liga Champions antara Real Madrid dan juga Liverpool. Siapa yang paling diunggulkan nanti akan kita simak sama-sama ya pada malam finalnya nanti. Dan terima kasih untuk Bung Ropan sudah bergabung bersama kami di kesempatan MG Radio kali ini. Salam sehat selalu untuk Bung Ropan.